Tadi ada pertanyaan juga tentang analisis biaya kalau menggunakan Biovlog ini menguntungkan atau tidak. Lebih menguntungkan atau tidak. Mungkin ada para narasumber yang bisa menjawab. Ya, masih Pak. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Adi, karena lebih awal Biovlog yang di teman-teman di Sukabumi. Tapi mungkin gambaran singkatnya begini. Di beberapa lokasi bantuan Pak Biovlog, sebagai contoh ya, yang ada di beberapa provinsi, itu memang selama menerapkan sistem atau cara dengan baik dan benar. Tadi kita sampaikan di awal bagaimana menumbuhkan vlog, sistem pemeliharaan, pemberian pakan, dan lain-lain, itu sebetulnya jauh lebih menguntungkan daripada dengan sistem konvensional. Jadi contoh misalnya di salah satu pembudidaya binaan kita, dari ukuran bak diameter 3 ditebar itu sampai 3.500 ekor, itu kemarin menghasilkan kurang lebih 300 kg dengan FCR-nya 0,9. Gitu. Jadi dibandingkan dengan kebetulan di lokasi itu ada juga kolam biasa, dan kebetulan juga menggunakan kolam terpal diameter sama, ternyata hasilnya jauh berbeda. Jadi ada selisih keuntungan mungkin sekitar 30-40% selisih. Jadi memang dengan catatan selama sistem yang digunakan, cara yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah seperti yang tadi sudah saya dan Pak Adi sampaikan. Demikian. Kemudian berikutnya adalah kalau listrik mati, apakah bisa tanpa listrik untuk beberapa jam? Mungkin bisa dijawab, Pak. Sebelum ke sana, tentang listrik mati ya, tentang analisa BFT. Tahun 2018 sebenarnya kita juga sudah lakukan analisis finansial untuk BFT atau Biovlog Technology for Tilapia pada ikan gila ini sebenarnya. Dan tentu saja analisis ini relatif sektoral per wilayah, karena biaya pakan di Indonesia bagian Barat seringkali berbeda dengan Indonesia bagian Timur. Namun secara umum itu juga berkorelasi dengan harga di Indonesia bagian Barat lebih rendah daripada Indonesia bagian Timur. Gitu. Itu saya kira sejalan. Jangan kita berkutat, oh mahal ya harga pakan Indonesia bagian Timur, harganya juga 75.000 per kilo, ya murah dong. Bahkan analisa sederhana saya Pak, sudah dengan mempertimbangkan penyusutan. Jadi ada istilah fixed cost. Fixed cost itu kalau secara umum kan penyusutan dari material yang kita pakai, entah itu bak, entah itu dari material baknya sendiri, terpal misalnya. Ada juga kalau unit usahanya itu sudah tahunan berjalan, maka tenaga kerja bisa kita masukkan sebagai fixed cost karena dia tetap harus digaji per bulan gitu. Kalau usaha teman-teman masih pemula, bahkan terkadang dikerjain sendiri, ngasih makan sendiri, sehingga seringkali petani di Indonesia atau pembudidaya di Indonesia itu tidak menghitung jerih payahnya dalam bentuk dianalisa bahwa dia harus digaji gitu. Seakan-akan tanpa digaji terus dia dapat bulanan 5 juta, seakan-akan dia untung sudah. Padahal seandainya waktu yang dipakai dalam sebulan itu dia hargai sebanyak UMR aja minimal, berarti sebenarnya keuntungan dia rendah. Kenapa kok kemudian kita menganggapnya untung? Ya karena salah asuh. Maksud saya secara hitungan finansialnya kurang tepat gitu. Jadi teman-teman dimanapun selama berbudidaya, ambillah keuntungan itu dua. Keuntungan bahwa teman-teman digaji sendiri dari bisnisnya. Yang kedua, berdasarkan UMR, kalau dia ternyata masih berlebih, maka itulah keuntungan real yang bisa dibawa sebagai ke dapur benar ya, uang dapur istri gitu. Jadi itu yang harus dipenuhi, jangan sampai oh ya Pak untung padahal belum dihitung yang bersangkutan kalau seandainya digaji gitu. Nah, secara umum untuk dinilai Indonesia bagian barat itu sekitar 35-40% itu sudah profit dari semua. Jadi seandainya harga di Jawa Barat itu 20.000 kali aja 35%, itulah untungnya. Kalau di Indonesia bagian timur bahkan 58-60% itu untungnya Pak.
Bahkan kajian saya kemarin terhadap teman-teman di kelompok Pokdakan Maju Mapan, sebelum Pak Menteri ke sana, sudah saya hitung juga. Yang tadinya dibantu tahun 2018, omset sekarang di atas 2 miliar. Jadi nggak main-main. Kenapa? Karena saya yakin beliau punya cita-cita di awal sebelum bisnis. Dia hitung omset sekarang berapa, kemudian berikutnya berapa. Jadi aquaculture jangan dipandang, nanti aja lah ikut teman-teman yang lain. Nggak bisa. Jadi harus ada cita-cita yang harus terbangun di awal. Kemudian sisi ilmunya manajerial, baru praktek. Nah, lele di awal cerita saya kira, saya harus buka Pak. Tahun 2015-17, lele kita, mohon maaf kalau saya sampai terbuka, rugi. Rugi karena faktor SR-nya rendah, rugi karena faktor memang BOP-nya tinggi. Jadi BOP-nya sampai 15.000. Jadi kalau BOP sampai 15.000, harga di lokasi tersebut 16.000, ya rugi buat ngapain berbisnis lele kalau kondisinya seperti itu. Jadi harus jeli juga, mau berbudidaya ikan apa itu harus jeli, jangan ikut-ikutan. Karena kalau enggak, ya pakai aja teknologi biasa gitu. Nah, seiring waktu, saya pun sudah membuat beserta teman-teman tentu saja di beberapa daerah, sehingga saya belum berani membuat SPO untuk lele itu sampai tahun 2020. Meskipun sudah banyak pesanan dari teman-teman, saya bilang kalau seandainya SPO yang saya buat salah, maka yang dosa saya. Terus siapa yang mau menanggung dosa itu? Maka sejak 2020 setelah data dari kondisi yang bahkan ekstrim sekalipun bagus, bahkan di Lampung saat ini pada tebarnya sudah 1.000 ekor per meter kubik. Nah, terkait dengan dampaknya, saya tadi sempat melihat ada pertanyaan seputar volume bioflok yang ideal ya, barangkali ya, optimal. Itu tidak disampaikan, tidak ditanyakan saya kira. Kondisi optimal untuk nila pembesaran di akhir waktu itu sampai 50 ml per liter. Jadi sejak awal apakah harus sudah 50? Enggak, biasa aja. Jadi normalnya dia 20 sampai 50 ml per liter. Itu ideal, saya sebut optimal. Itu juga sudah ada di beberapa tulisan termasuk Profesor Abdi Mileh, itu menyarankan kisaran itu. Nah, kalau lele, terus terang, ekspektasi saya lele di awal, carrying capacity lele itu 75 kilo per meter kubik. Sehingga tadi muncullah pada tebar sekian. Ternyata enggak. Lele itu bisa di atas 100 kilo per meter kubik sebenarnya. Dan terbukti sudah di Lampung. Jadi teknologi itu berkembang, kawan-kawan sekalian. Luar biasa, teknologi itu berkembang. Artinya tidak statis. Terus di nila, yang tadinya saya perkenalkan memang untuk kemudahan adalah 20 kilogram per meter kubik, teman-teman di lapangan, misalnya di Bali, di Bangli, Bali, itu antisipasi misalnya Danau Batur Bali mengalami rasionalisasi, itu sudah bisa 25 sampai 30, begitu. Nah, kembali ke FCR untuk lele itu bisa main di 0,8, 0,9 tadi oleh Pak Hairul sudah disampaikan, dan cost untuk Indonesia bagian barat sebenarnya bisa di 12 sampai 13.000 sudah. Artinya ada efisiensi yang sudah bisa main gitu. Dari mana bentuk efisiensinya itu? Jadi kawan-kawan, boleh saya perpanjang nih Pak, sedikit? Ya, sebentar lagi ada pertanyaan dari pos Pak, di pos masing-masing pos. Oke, sebentar, saya singkat sedikit. Kenapa kok ikan-ikan yang kita pelihara di bioflok itu FCR-nya bisa rendah, meskipun lele misalnya tidak makan flok? Barangkali ada pertanyaan? Atau diabaikan makannya, karena sangat sedikit makan floknya. Kalau nila akan makan, kalau udang sedikit makan. Konsekuensinya, misalnya udang main di volume flok hanya 10, sekitar 10, jangan lebih, karena pasti nanti oksigen harus lebih tinggi. Kalau nila, begitu floknya lebih dari 50, puasakan aja setengah hari, maka nila akan makan flok akan turun, air akan aman lagi, terus begitu, sehingga itu efisien. Maka jangan lupa juga, seiring dengan waktu, maka panas energi yang ada di alam ini, begitu masuk ke air, yang terdiri dari ratusan konsorsium, ratusan juta konsorsium, dan setiap konsorsium ada sekian banyak mikroorganisme, artinya ada sekian miliar, saya sudah hitung, lebih dari 1 miliar sel bakteri di dalam wadah diameter 4 itu, Pak. Artinya semua makhluk hidup kecil itu, dia menyerap kalor, kemudian dia lepas pelan-pelan ke lingkungan sekitar pada saat malam, kalor itu. Sehingga apa? Fluktuasi suhu
air bioflok itu rendah, hanya sekitar 2, kadang sampai 3. Artinya tidak sampai 5, meskipun outdoor. Jadi luar biasa sistem ini di situ, Pak. Makanya energi yang dipakai untuk menyesuaikan dari tubuh ikannya menjadi rendah sekali. Dampaknya apa? IFC pasti rendah. Kemudian tadi terkait kalau listrik mati nanti dampaknya per mikroorganisme. Kalau ikan mas, jangan biarkan listrik mati lebih dari 1 jam, karena langsung drop dari misalnya 4-5, drop sampai 1,8 dalam 1 jam. Kenapa? Karena ikan mas perlu oksigen tinggi dan real tinggi, itu sampai 4-5 main dia. Kalau nila 1 jam masih aman, sampai 3 jam. Karena nila sebenarnya masih bisa tahan di oksigen 2. Di oksigen 2 ppm saja dia masih tahan, meskipun sudah mulai teler. Kalau ikan mas, oksigen 2 sudah mati. Seperti itu. Nah, kalau ikan-ikan yang lain, patin misalnya itu mirip-mirip lele, meskipun tidak secanggih lele, karena lele memiliki arborescent organ tambahan untuk bernafas. Kalau patin relatif tidak seefisien dan efektif lele.